وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة. Dan kalau Nabi Muhammad itu datang, mereka menyambutnya dengan pandangan-pandangan yang menggelincirkan, yang mencelakakan. Ini yang kita kenal hari ini mungkin bagi sebagian peruqyah yang disebut dengan pandangan ain. Pandangan ain itu pandangan kalau kita pandang orang tersebut, orangnya nanti sakit. Nah, ini ain ini keluar kalau seseorang itu takjub atau terkesima dengan keindahan, kebagusan seseorang. Wih, pintarnya pang anak ini. Dia nggak zikir, sakit itu anaknya. Demam semalaman. Kenapa? Wah, tadi dipuji kan. Maka berdasarkan kenyataan ini ya Bapak Ibu sekalian, tolong ada anaknya itu pinter atau anaknya comel nggak usah diposting di medsos, nggak usah diposting di medsos itu. Tetapi banyak-banyak bersyukur kepada Allah, tetap jadikan anak itu sebagai amanat yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan kepada kita. Nggak usah dipamer-pamerkan di medsos. Nanti ketika kok anakku sakit begini gitu kan, sering sakit, dibawa ke dokter sudah sembuh, habis itu kok sakit lagi gitu. Jangan-jangan itu ain, akibat pandangan orang-orang yang dia takjub kepadanya, tetapi kita tidak sadar. Dan dia tidak berzikir, tidak mengucapkan tabarakallah, tidak mengucapkan barakallah. Ketika tidak mengucapkan itu, lepas ain seseorang. Nah, ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka, orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan ain gitu, khusus mengadakan ain. Jadi di tengah-tengah kabilah Quraisy itu, khususnya dari Bani Asad, itu terkenal orang-orangnya itu bisa melesatkan ain dari matanya. Ada satu orang nanti yang dia terkenal bisa melesatkan, mengeluarkan ain itu dari matanya. Karena pada saat itu didengar oleh kabilah Quraisy, seorang laki-laki dari Bani Asad itu ketika ada unta lewat, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat unta sebagus ini, seindah ini, segagah ini. Gelepak untanya langsung mati gitu kan. Ini ainnya kuat betul ini, bukan sakit lagi. Begitu dia ngomong gitu, keluar ainnya, mati itu unta. Ini yang kita cari. Diambillah oleh orang-orang Quraisy, kamu datangi Muhammad, pandang dia dan keluarkan ain kamu seperti itu. Takjub kamu kepada Muhammad. Jadi begitu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran kan indah tuh. Langsung dipandangnya Nabi Muhammad, disambutnya dengan pandangan seperti itu, dengan harapan ainnya itu melesat gitu. Belum aku lihat untayan kata seindah yang keluar dari lisannya orang ini gitu kan. Jadi diperintahkan khusus untuk mengagumi Nabi Muhammad agar ainnya keluar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lindungi Nabi Muhammad, nggak mempan ainnya itu mentul. Ya, karena yang keluar dari lisan Nabi Muhammad kalam Allah Azza wa Jal. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Qalam, ayat yang hampir terakhir itu. Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja kata Allah, mereka itu bisa menggelincirkan engkau wahai Muhammad dengan apa? Bi absarihim, dengan pandangan mereka. Lamma sami'ud dzikra, ketika mereka itu mendengar dzikr, mendengar Al-Quran itu keluar dari lisan Nabi Muhammad, ini saatnya kamu kagum sama dia gitu kan. Disuruh untuk melesatkan ainnya, tapi nggak bisa. Tapi tidak jadi. Allah Subhanahu Wa Taala melindungi Nabi Muhammad SAW dari pandangan ain tersebut. Wa yaquluna innahu lamajnun. Nah, ini tadi bentuk gangguan yang lainnya, menuduhkan kegilaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkenaan dengan ain ini, dahulu Nabi Muhammad pernah mengajarkan suatu doa untuk perlindungan terhadap anak-anak dari ain.
Yang mana doa ini dahulu adalah doa yang dipanjatkan juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang mana bunyi doanya, u'idzuka bi kalimatillahi tammah min syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Nah, itu Nabi Ibrahim ketika itu melindungi putranya Ishak dengan Ismail dengan seperti itu. Karena dua putranya Nabi Ibrahim mengucapkan u'idzukuma. Saya memohon perlindungan dari Allah untuk kalian berdua. Min kulli syaitanin wa hammah, dari tiap-tiap gangguan setan dan tiap-tiap hammah. Hammah itu apa ya kalau mau diterjemahkan? Gangguan-gangguan yang gaib. Wa min kulli ainil lamah, dan dari gangguan ain atau pandangan mata yang menggugurkan tadi itu, pandangan mata yang membinasakan. Nah, Nabi Muhammad kemudian mengambil doa ini untuk melindungi Hasan dan Husain ketika masih kecil. Nah, kalau anak-anak kita masih kecil kan, masih bayi gitu, kalau mau dibawa kemana-mana, bapak atau ibu baca doa ini. Apa Ustaz tadi saya belum hafal Ustaz? Nanti saya catatkan nanti insyaallah. Biar nanti disebarkan, dihafalkan. Kalau susah menghafalkannya gimana Ustaz? Udah pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku mohon perlindungan Engkau kepada putraku ini dari gangguan setan dan dari gangguan ain yang mencelakakan. Udah minta pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tetapi yang saya anjurkan, hafalkan doa ini gitu kan, untuk melindungi anak-anak kita dari gangguan ain. Kalau sudah dewasa dan sudah bisa ngomong, ajarin doanya gitu lah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ajarkan kepada mereka, kepada anak-anak sampai mereka hafal. Jadi begitu mau jalan, mau bepergian, ayo baca doa gitu kan. Ajarkan sama anak-anak. Anak-anak sudah bisa baca sendiri gitu kan, ajarkan kepada mereka demikian. Nah, ini yang berkenaan dengan ain. Wa kana idza jalasa wa hauluhu wa kana idza jalasa. Nah, ketika Nabi SAW bermajelis, beliau duduk menyampaikan ajarannya. Wa haulahu al-mustad'afun. Di samping kanan kirinya Nabi itu ternyata ada orang-orang miskin, orang-orang lemah, min ashabihi, dari kalangan sahabat-sahabatnya. Istahza'u bihim, maka mereka menghinakannya. Wa qalu, mereka mengatakannya, haula'i julasa'uhu, ini nih pengikutnya Muhammad, orang-orangnya kayak begini nih. Jadi merendahkan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surah Al-An'am ayat 53, mannallahu alaihim min bainina, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapannya orang kafir, inikah orang-orang yang Allah kasih anugerah itu di antara kita ini gitu. Dengan nada melecehkan, dengan nada merendahkan. Inikah orang-orang yang dapat anugerah itu dari Allah? Jadi melecehkan anugerah hidayah dari Allah. Ketika melihat keadaan mereka itu miskin, keadaan mereka itu tidak punya, secara politik dia nggak ada kedudukan di tengah-tengah masyarakat, orang lemah. Dan ini ketika dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu sudah sampai di Madinah, waktu itu sudah terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang mana orang-orang Quraisy itu sudah nyerah kalau mau berperang lagi gitu kan. Sudah kita janji damai selama 10 tahun gak saling menyerang gitu kan. Membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang, gencatan senjata selama 10 tahun. Pada kesempatan ini Abu Sufyan baru bisa bebas berdagang, berniaga ke Syam. Karena semenjak pertempuran Badar, Abu Sufyan tuh gak bisa berdagang ke Syam, selalu dihalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi minta damai, udah jangan saling menyerang. Kalian boleh masuk Mekah, tapi bolehkan juga kita untuk ke Syam. Nah, ketika ke Syam ketemu sama Raja Heraklius, petingginya Romawi Timur, Bizantium. Nah, Heraklius dapat surat dari Nabi Muhammad SAW, ajakan masuk Islam. Jadi untuk melihat ini Nabi ini benar atau enggak, tanya kepada rombongan dagangnya Abu Sufyan. Siapa yang paling dekat nasabnya dengan orang ini? Ya, Abu Sufyan ketika itu menjawab, saya. Karena sama-sama keturunannya Abdul Manaf.
Nah, salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius tentang ciri-ciri Nabi itu, yang nubuatnya itu sudah disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dahulu, yang tercatat di dalam kitab-kitabnya Ahlul Kitab adalah pengikutnya Nabi akhir zaman itu kebanyakan orang-orang lemah. Maka ditanya pengikutnya ini apakah orang-orang yang mentereng, punya kedudukan, punya harta banyak, ataukah orang-orang lemah di kalangan masyarakat Anda gitu kan. Kata Abu Sufyan, yang banyak pengikut justru orang lemah. Nah, berarti inilah pengikut Rasul. Inilah Rasul yang benar gitu. Ada banyak pertanyaannya itu. Ceritanya panjang gitu, kalau disampaikan sekarang nggak cukup. Nanti jamaah sekalian kalau mau lihat ceritanya itu, kalau di rumah ada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ya nanti kalau jalan-jalan ke toko buku sudah banyak kok terjemahannya itu. Cara mendapatkan hadisnya itu mudah. Dia di bab pertama, bab Bad'il Wahyi, bab tentang permulaan wahyu yang turun. Di situ ada kisah Heraklius, di situ panjang perjalanan pertemuannya Abu Sufyan dengan Heraklius dan dialognya Heraklius dengan Abu Sufyan tentang pribadi Nabi itu yang nubuatnya sudah ada di dalam Alkitab, kitab-kitab orang-orang Nasrani dan Yahudi dahulu. Nah, itu yang dipelajari oleh Heraklius, dan Heraklius mengetahui ciri-cirinya. Itu yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad, ditanyakan kepada Abu Sufyan, benar atau enggak. Heraklius sebelumnya mimpi melihat ada seorang raja yang kemaluannya itu dikhitan, kemudian kekuasaannya itu meliputi seluruh alam, seluruh dunia. Siapa raja ini gitu kan. Sejak saat itu beliau gusar gitu, sampai datang surat itu baru, oh ini nabinya sudah muncul sebagaimana yang dikabarkan dalam nubuat. Nah, satu lagi faedah saya ambil dari hadis Heraklius itu. Pengikutnya Nabi ini semakin bertambahkah atau semakin berkurang? Kata Abu Sufyan, bahkan semakin bertambah. Demikianlah keimanan itu kalau sudah menyentuh relung hati seseorang, itu nggak akan berkurang dari hati itu. Dia akan semakin bertambah. Tetapi kalau hilang, sehilang-hilangnya, itu jarang gitu. Nah, maka kita hari ini kalau saya melihat gambaran dari dakwah-dakwah sunnah yang ada di negeri ini saya melihat suatu hal yang saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari Allah Subhanahu wa taala tambahkan asatidzah baru, asatidzah yang menyuruhkan kepada sunnah. Tiap hari pesantren-pesantren itu bertambah. Tiap hari pengajian-pengajian yang mengajak kepada sunnah itu selalu bertambah. Meskipun tuduhan-tuduhan radidengkul itu terus disampaikan, tetapi semakin bertambah karena kehausan masyarakat ini kepada ilmu agama itu akan semakin bertambah terus. Jadi memang Allah jadikan tuduhan-tuduhan itu ada. Nah, ini kita lihat sini kan. Nabi Muhammad dituduh begitu malah semakin bertambah. Ini yang kita tidak perlu gusar dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dakwah tauhid. Tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dakwah sunnah kita nggak perlu gusar. Tetapi itu tadi perkuat keimanan kita. Yakini bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cara yang seperti ini. Kemudian di akhir ayat surah Al-An'am tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih mengetahui tentang hambanya itu? Siapa sih yang paling bersyukur di antara hamba-hambanya itu? Kalau mereka menuduhkan dengan tuduhan yang merendahkan tadi, ya biar mereka tidak tahu di antara hambanya itu mana nanti yang lebih Allah cintai karena kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang lain, wa kanu kama qassallahu alaina. Dan mereka juga sebagaimana Allah ceritakan kepada kita, kata Syekh Safi Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surah Al-Mutaffifin ayat ke-29 sampai ayat 33. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berbuat jarimah, berbuat kejahatan, yaitu siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Kanu, mereka itu dahulu, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, mentertawakannya.
Hari ini kan sebagian dari kita mengamalkan sunnah berpenampilan, mengikuti bagaimana Rasulullah berpenampilan, memelihara janggut, diketawai kan. Mbak yang dibilangin. Dahulu juga Kiai Haji Agus Salim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, sama orang PKI dibilang embek juga sama. Tapi beliau tenang gitu kan. Ketika sudah tiba waktunya beliau orasi gitu kan. Sebelumnya kan orang-orang PKI itu mengatakan binatang apa yang ada jenggotnya? Mbak, semuanya teriak kayak gitu. Tiba gilirannya Kiai Agus Salim naik, binatang apa yang gak ada janggutnya? Anjing. Kalau begitu yang gak pakai janggut gimana gitu kan? Dibalasnya orang-orang PKI yang menghina janggut itu. Saya nggak ngomong ya. Saya menceritakan ceritanya siapa? Kiai Haji Agus Salim rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Tapi di sini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ketika syariat Islam itu dihinakan, Rasulullah ajarkan nggak kita balas dengan hinaan. Jadi ketika saya tadi menyampaikan kisahnya Kiai Haji Agus Salim, bukan berarti setelah ini ketika orang-orang menghinakan syariat Islam, kita juga balas berbalik menghinakan. Hari ini kejadian yang terjadi ketika syariat azan itu seakan-akan dihinakan seperti itu, muncul meme yang bikin gambar anjing, terus kemudian kepala yang mengatakan itu gitu. Nah, di sini hemat saya, mari kita luruskan niat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memang yang dilakukan oleh beliau ketika membandingkan azan dengan gonggongan anjing ini salah. Salah. Yang salah itu diluruskan, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti kita harus intiqos, bukan berarti kita harus merendahkan kepribadiannya orang itu. Maka dalam hal ini kalau kita memang jujur mau membela panggilan azan, yang harusnya kita lakukan adalah ayo penuhi seruan panggilan azan itu, ramaikan masjid dengan panggilan azan. Hari ini orang-orang berlomba membalas perlakuan dari beliau yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing, rame-rame membalas, bikin meme hinaan juga. Tetapi giliran azan berkumandang ya juga nggak ke masjid juga. Subuh tetap yang muazin dia, yang imam dia, yang makmum. Nah, maka kalau kita memang mau jujur membela panggilan azan, membela azan sebagai syiar, ayo penuhi panggilan azan itu, ayo kita ramaikan. Itu cara kita untuk membela panggilan azan ini, untuk menjaga wibawa atau marwahnya dari syiar Islam, yaitu panggilan azan ini. Nah, ini diantara bentuk-bentuk gangguan. Mereka mentertawakan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka melewati orang-orang yang beriman itu, ketika mereka melewati orang-orang yang beriman, diganggu-ganggunya. Al-ghamzu itu ditunjul-tunjul, dicolek-colek gitu. Intinya gangguan, yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ketika mereka sudah kembali, yaitu orang-orang kafir ini, ketika dia kembali menemui keluarga-keluarganya, kolega-koleganya, mereka kembali dalam keadaan fakihin. Fakihin itu keadaan menganggap dirinya itu lebih hebat. Mu'jibina bima fihi. Mereka menganggap dirinya itu hebat gitu kan, setelah mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ini tuduhan selanjutnya lagi. Pada saat melihat orang-orang yang beriman, mereka menuduhkan orang-orang beriman ini telah sesat gitu. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal mereka itu orang-orang kafir itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya itu mengawal, menjaga mengawal dan berada di sampingnya orang-orang yang beriman itu gitu loh.
Dari mana dia punya kesimpulan kalau ini dia dolal, sesat dan lain sebagainya? Itu semuanya hanyalah tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy ini kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini uslub atau cara yang pertama yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu siwar, perang mental tadi, dengan memberikan tuduhan, hinaan, agar kaum muslimin sakit hati, kemudian dia berhenti dari dakwah Islam, berhenti dari mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isya ya? Sudah isya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini baru metode yang pertama tadi yang kita dapati. Nah, mungkin di akhir kajian ini saya hendak sampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan ditadaburi surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Singkatnya Allah berkalam, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya ketika mereka mengaku beriman, mereka itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelumnya itu ketika mengaku beriman, Allah uji mereka semuanya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah menunjukkan mana sih yang memang benar-benar beriman atau mereka hanya sekedar ngaku-ngaku saja. Maka ini diantara ujian yang Allah berikan bagi kaum muslimin pada saat itu dalam pernyataan ikrar keimanan mereka. Mesti masing-masing dari kita akan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian atas pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.